Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Abdul Rizik dan rekan saya bernama Tia Firda Agustin. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memperjelas materi yang telah kami presentasikan yang berjudul tentang keterampilan berbahasa, definisi hubungan keterkaitan, serta pentingnya keterampilan berbahasa dalam berkomunikasi. Definisi keterampilan berbahasa. 2. Macam-macam keterampilan bahasa. Yang ketiga, manfaat dari keterampilan berbahasa. 4. Keterampilan berbahasa dalam komunikasi. Yang kelima, hubungan antara aspek keterkaitan bahasa. Definisi keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan seseorang dalam menggunakan bahasa yang meliputi menyimak atau mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi 2, yaitu lisan dan tulisan. Lisan meliputi menyimak dan berbicara, serta keterampilan berbahasa secara tulisan, yaitu membaca dan menulis. 2. Macam-macam keterampilan bahasa. Macam-macam keterampilan bahasa menurut sifatnya keterampilan reseptif, yakni menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. 1. Menyimak, bersifat interaktif, tanya jawab yang berlangsung seperti diskusi. Dan non-interaktif, kegiatan menyimak satu arah tanpa respon timbal balik secara langsung. Kedua, membaca. MIT dalam Slogan 1987 membagi keterampilan membaca menjadi 4 kategori, yakni pemahaman literal, interpretatif, kreatif, dan kritis. Yang ketiga, berbicara. Berbicara memerlukan persiapan yang matang, mulai dari menentukan tujuan, mengumpulkan referensi, menyusun kerangka, dan melakukan latihan dan kegiatan lainnya. Yang keempat, menulis. Menulis merupakan suatu proses lebih banyak waktu untuk berpikir, menuangkan ide-ide di atas kertas dengan cara mengembangkan topik, memilih kata-kata, membaca kembali apa yang ditulis, memikirkannya, mempertimbangkan, dan memperbaikinya. Keterampilan produktif. Yang ketiga, manfaat dari keterampilan berbahasa. Yang pertama, kita dapat mengungkapkan pikiran. Yang kedua, mengekspresikan perasaan dan melaporkan fakta-fakta yang kita amati. Yang ketiga, kita dapat mengetahui pikiran, perasaan, gagasan, dan fakta yang disampaikan orang kepada kita. Yang keempat, memudahkan bicara secara terampil. Yang kelima, kita dapat memiliki banyak keahlian. Yang keenam, memiliki banyak teman. Dan yang ketujuh, mudah bergaul dengan siapa saja. 4. Keterampilan berbahasa dalam komunikasi. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan gagasan, pesan, dan informasi yang tertanam dalam pikiran media penyampaian, bisa melalui lisan atau tulisan. Bahasa juga memiliki pesan sentral demi terciptanya masyarakat yang santun dan beradab. Seorang bisa dikatakan santun atau tidak ditentukan waktu sikap berbahasanya, meliputi nada dan makna yang disampaikan. Oleh sebab itu, ingin mengungkapkan berbagai pemikiran dengan baik, maka manusia harus menguasai bahasa dengan baik. Apa yang telah kita ucapkan, itulah yang kita pikirkan dan lakukan. Bahasa dan berbahasa mampu mendefinisikan pola jati diri, pola karakter, dan pola berpikir seseorang. Yang kelima, hubungan antara aspek keterkaitan bahasa. Yang pertama, hubungan antara menyimak dan berbicara. Yang kedua, hubungan antara menyimak dan membaca. Yang ketiga, hubungan antara menyimak dan menulis. Yang keempat, hubungan antara berbicara dan menyimak. Yang kelima, hubungan antara berbicara dan menulis. Yang keenam, hubungan antara membaca dan menulis. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf kepada Allah, kami minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.